Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di sini kami akan membahas lanjutan anime Tokyo Revengers yang kami ambil dari manga canonnya. Sehingga bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, saya sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika kalian tidak keberatan dengan spoiler yang ada, maka kalian menonton konten yang tepat. Pada episode sebelumnya, kita ditunjukkan pertarungan luar biasa antara Maiki dan juga Izana. Maiki yang sudah kembali ke dirinya terlihat belum mampu untuk mengalahkan Izana. Bahkan semua gerakannya dapat dilihat oleh pemimpin Tenjiku tersebut. Hal itu membuat Takemichi dan yang lainnya tak percaya. Bahkan Takemichi sempat berpikir apakah Tauman akan kalah setelah kedatangan Maiki. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita bahas alur cerita Tokyo Revengers episode kali ini. Panel pertama menunjukkan kilas balik sewaktu Izana masih anak-anak. Terlihat Izana melamun membayangkan jika dirinya mempunyai seorang kakak. Lalu suatu hari datang seseorang yang mengatakan jika dirinya adalah kakak dari Izana. Dia adalah Sano Shinichiro. Ia mengajari Izana mengendarai motor, mengajari Izana cara berkelahi, bahkan Shinichiro mengajari Izana menjadi seorang berandal. Shinichiro mengajari Izana segala hal, sampai membuat Izana merasa jika Shinichiro adalah kakak yang dimilikinya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Izana menemui kembali Shinichiro yang terlihat memperbaiki motor bersama Inui. Kemudian Izana mengajak Shinichiro untuk jalan-jalan menggunakan motornya. Di perjalanan, Shinichiro bertanya kira-kira kapan Izana keluar dari sekolah reformasi. Namun Izana malah balik bertanya apakah Shinichiro mau membiarkan Izana mengambil alih Black Dragon. Izana beralasan karena Black Dragon adalah hal yang penting bagi Shinichiro. Ia ingin melindunginya. Kemudian Shinichiro mengatakan jika ia memang sudah berpikir akan memberikannya kepada Izana suatu hari nanti. Terima kasih Izana, itu adalah mimpiku untuk memberikannya kepada saudaraku. Aku mau meninggalkan Black Dragon kepadamu dan kepada Sano Manjiro. Mendengar hal itu, Izana langsung terdiam. Ia berpikir jika sebenarnya Shinichiro bukanlah kakak aslinya. Beberapa tahun setelah kejadian tersebut, Kisaki datang menemui Izana yang nampak seperti abu. Sebagai orang dengan julukan yang terkuat, kau sudah jatuh jauh ya Izana? Apa kau hanya depresi karena kakakmu sudah mati, Izana Kurokawa? Setelah pertemuan itu, Izana lalu membentuk Tenjiku. Di pertarungan saat ini, Izana berkata kepada Maiki jika ia akan membocorkan rahasianya. Shinichiro tidak menjadi kakak idealku. Lalu bawahanmu membunuh dia. Itulah kenapa aku memutuskan ini. Aku akan mengubahmu menjadi abu dan menjadikanmu kakakku. Izana mengatakannya dengan ekspresi yang menjengkelkan. Jadi bisakah kau menjadi kosong secepatnya, Maiki? Namun Maiki gantian bertanya, apakah itu sebabnya kau harus membunuh Emma? Tapi dengan cepat, Izana langsung melepaskan tendangan supernya yang membuat Maiki harus terlempar beberapa meter. Melihat tubuh Maiki yang tergeletak di tanah, Izana berteriak, "Kau sudah merebut semuanya dariku, Maiki. Itulah kenapa aku akan membunuhmu juga." Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunime. Panel lalu menunjukkan sewaktu Maiki mengobrol bersama kakaknya dahulu. Di sana, Shinichiro bertanya pendapat Maiki jika misalnya ia memiliki kakak yang lain bagaimana. Kemudian Maiki tersadar jika ia masih dalam pertarungan melawan Izana. Takemichi dan Chifuyu yang melihat itu tidak percaya jika Maiki sampai kewalahan. Sementara Izana mengejek Maiki. "Kau kenapa, Maiki? Apa hanya ini yang kau punya saat kau serius?" Dari kejauhan, Takemichi bertanya pada Draken. Saat ini Maiki tidak santai kan? Lalu Draken menjawab jika sekarang Maiki sedang bertarung habis-habisan. Namun itu tetap menunjukkan betapa kuatnya Izana Kurokawa. Dari kejauhan, Kisaki dan Hanma juga menonton pertarungan Maiki. Di sana, Hanma bersorak senang dengan keunggulan yang dimiliki Izana. Kemudian Kakucho mulai berkata jika kekuatan Izana adalah saat ia sendirian.
Saat Ijana berumur 12 tahun, ia diserang oleh sekumpulan orang hingga terluka parah. Setelah ia pulih, ia balas dendam kepada mereka masing-masing sampai ke titik di mana mereka tidak bisa pulih. Lalu dia menyimpan pemimpinnya di akhir dan memojokkannya. Selama kau masih hidup, aku akan membuat temanmu, keluargamu, dan semua yang kau tahu lumpuh semuanya. Setelah itu, pemimpin yang terpojok gantung diri dan meninggal. Tidak peduli siapa kau, tidak ada yang membunuh dalam perkelahian. Tapi Ijana berbeda sejak ia tidak peduli kepada orang lain. Dia tidak punya batasan untuk mengatakan jika kau terus melakukan ini, dia akan mati. Ijana memiliki tangan untuk membunuh seseorang. Terlihat Mikey sudah terlempar begitu jauh berkat serangan Ijana sebelumnya. Hei Mikey, apa kau serius? Apa ini benar-benar kekuatan aslimu? Kemudian Mikey kembali bangkit untuk menantang Ijana. Kau tidak tertarik dengan orang lain ya? Setelah mengatakan hal itu, Mikey langsung melepaskan tendangan andalannya ke arah Ijana. Kemudian Mikey melanjutkan perkataannya. Apakah itu berlaku untuk teman-temanmu yang ikut berkelahi juga? Kemudian ditunjukkan para petinggi Tenjiku yang sudah dihajar Engri dan Pehyan sebelumnya. Mereka bertarung untukku. Jangan membuatku tertawa, Mikey. Mereka bertarung karena takut kepadaku. Jangan samakan mereka dengan Tauman yang cuma main rumah-rumahan. Hanya ada rasa takut dan kepentingan di Tenjiku. Hal-hal seperti kepercayaan dan pertemanan hanyalah delusi belaka. Sementara dari kejauhan, Takemichi berpikir jika ada yang berbeda dibanding gerakan Ijana sebelumnya. Takemichi berpikir apakah gerakan Ijana menjadi lebih ceroboh? Kemudian Draken menjawab, "Ya, kau benar Takemichi. Ijana terkena banyak tendangan Mikey, sehingga badannya mungkin sudah lelah sekarang." Kemudian terlihat Mikey sudah saling berhadapan kembali dengan Ijana. Lalu Mikey bertanya, "Seberapa lama kau mau terus menganggap kalau kau sendirian?" Ijana lalu menjawab, "Shinichiro dan Emma sudah mati. Bukannya kau sendirian juga, Mikey?" Ijana mengatakan itu sembari melepaskan tendangannya. Namun kali ini tendangan itu berhasil ditahan Mikey. Kemudian Mikey berkata, "Kau salah Ijana. Kau masih punya aku, dan aku masih punya kau." Kedua saudara itu kemudian saling berhadapan. Di sana, Mikey kembali mengingat jawabannya ketika Shinichiro bertanya tentang mempunyai kakak lain. "Kalau aku punya satu kakak lagi ya, aku kira itu akan menyenangkan." Lalu Mikey berkata, "Hei Ijana, aku ingin menyelamatkanmu." Namun Ijana malah marah besar kemudian langsung mengerahkan tendangannya ke wajah Mikey. Tetapi Mikey berhasil menghindari tendangan tersebut. "Kau tidak akan mengenaiku lagi Ijana." Kemudian Mikey gantian memukul Ijana yang tepat mengenai wajahnya. Tak hanya itu, Mikey juga melepaskan tendangan supernya ke arah Ijana, sehingga membuat pemimpin Tenjiku tersebut langsung tergeletak ke tanah. Kakucho yang melihat itu berteriak memanggil Ijana karena tendangan Mikey terkena lurus ke wajah pemimpinnya. Namun ternyata Ijana masih mampu berdiri kembali. Dengan tersenyum, Ijana berkata, "Jadi kau memang benar-benar bisa melakukannya ya Mikey?" Sementara Takemichi benar-benar takjub dengan Ijana yang masih mampu berdiri setelah terkena semua serangan Mikey tadi. "Itu luar biasa bagus Mikey. Kurasa ini akan menjadi lebih seru." Kemudian Ijana mulai menyerang Mikey kembali. Namun semua serangannya seolah-olah sudah bisa ditebak oleh Mikey, sehingga Mikey dapat dengan mudah memukul perut Ijana kembali. Saat berhadapan satu lawan satu, Mikey bertanya, "Kenapa kau jadi seperti ini? Kenapa kau tidak bisa mencintai saudaramu sendiri? Andai saja kau bisa membuka hatimu, Emma dan aku pasti akan menerimamu dengan senang hati." Namun Ijana gantian berteriak, "Diam kau Mikey, jangan berkata seolah-olah kau tahu segalanya." Namun Mikey juga makin emosi dengan kelakuan Ijana. Ia bertanya kenapa Ijana bisa keras kepala seperti itu. Hal tersebut membuat Ijana teringat Shinichiro yang menanyakan pertanyaan yang sama, sehingga membuat Ijana berteriak emosi meminta Mikey untuk diam. Lalu
Ijana mulai berlari menyerang Maiki kembali. Namun dengan mudah Maiki dapat menghajar kembali Ijana yang membuatnya makin kesal. "Shinichiro, Emma, kenapa kau ada di sisi Maiki?" Kemudian Maiki berkata jika Ijana sudah kalah. Ijana yang tidak terima dengan kekalahannya langsung berlari menghampiri Kisaki dan merebut pistolnya. Kemudian pistol tersebut langsung diarahkan Ijana kepada Maiki. "Jika aku kalah di sini, berarti aku kehilangan segalanya, bukan?" Namun Maiki hanya bisa menatap wajah Ijana dan memanggilnya. Sementara Takemichi merasa jika situasi tersebut sangat berbahaya bagi Maiki. Namun Ijana mulai mengingat ibunya. Ia mengingat perkataan ibunya yang menyuruh Ijana tetap kuat walaupun ia sendirian. Ijana merasa jika dunia sungguh tidak adil baginya, sehingga ia memegang pistol yang ia bawa sembari menangis, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini kita ditunjukkan alasan kenapa Ijana begitu menginginkan Maiki. Walaupun Ijana merasa jika Shinichiro adalah kakaknya, namun ia kecewa dengan fakta bahwa Shinichiro juga mempunyai Maiki. Ia ingin memiliki Shinichiro secara utuh. Bukan hanya itu, Ijana juga sangat iri kenapa Emma dan Shinichiro lebih memilih di sisi Maiki ketimbang dirinya. Semua rasa iri tersebut menimbun menjadi sebuah kebencian yang luar biasa kepada Maiki. Sementara Maiki sendiri mencoba untuk menyelamatkan satu-satunya saudara yang ia punya, walaupun dengan cara kekerasan. Panel pertama menunjukkan Ijana yang menodongkan pistolnya kepada Maiki. Di sana, Takemichi berteriak jika menggunakan pistol untuk membunuh adalah tindakan yang kotor. Namun Ijana yang sudah masa bodoh, dia berkata, "Jika aku kalah di sini, aku tidak punya apa-apa lagi, kan? Matilah kau, Maiki." Namun Maiki malah menyuruh Ijana untuk segera menembaknya jika itu bisa memuaskan diri Ijana. Sontak Draken yang mendengar itu meneriaki Maiki untuk tidak memprovokasi Ijana, karena saat ini ia serius ingin membunuh Maiki. Akan tetapi Maiki gantian meneriaki Ijana. "Ada apa, Ijana? Cepatlah tembak aku. Coba tembak aku sekarang." Namun tiba-tiba Kakucho datang dan membuang pistol yang berada di tangan Ijana. Sontak Ijana memarahi bawahannya. "Hei Kakucho, kau bajingan, kenapa kau menghentikanku?" Kemudian Kakucho menjawab, "Sudah cukup Ijana, kita sudah kalah." Di sana Muto sedikit tidak percaya jika Kakucho berani melawan balik Ijana, karena Kakucho adalah orang yang paling setia dibanding petinggi Tenjiku yang lain. Ijana lalu berkata, "Seorang pelayan memberikan pendapat ke rajanya." Kemudian kita ditunjukkan kilas balik sewaktu Ijana dan Kakucho pertama kali bertemu. Di sana Ijana memuji luka yang dimiliki Kakucho. Kemudian ia bertanya apa yang sedang Kakucho lakukan. "Ini kuburan untuk ayah dan ibuku. Mereka mati dalam kecelakaan. Tinggalkan saja aku sendirian. Kau akan dibully jika berbicara denganku." Tapi tiba-tiba Ijana kecil langsung menendang gundukan tanah yang dibuat Kakucho barusan. "Lupakan mereka yang sudah mati. Mereka tidak di sini untuk melindungimu, dan kau tidak berharga apa-apa. Itulah kenapa tidak ada yang mau melindungimu. Jadi aku akan memberimu arti dalam hidup ini. Mulai hari ini aku adalah rajanya dan kau adalah pelayannya. Tetaplah hidup menjadi pelayanku." Saat itu juga Ijana memberikan Kakucho alasan untuk hidup ketika ia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Di pertarungan, Kakucho berteriak, "Aku berjuang untukmu. Tidak penting seberapa gila idemu, aku akan senang hati mati untukmu. Jadi hentikan adegan seperti ini. Aku tidak mau melihatmu bertingkah menyedihkan." Kemudian Ijana dan Kakucho saling berhadapan satu sama lain. Di sana Ijana menoleh, "Oi eksekutif, kenapa kalian diam saja? Cepat bunuh orang ini." Namun semua petinggi Tenjiku tidak ada yang berani bergerak. Mereka diam saja melihat pertikaian antar ketuanya. "Hei Ijana,
Kau mengerti kan? Mereka tidak bisa mengalahkanku. Namun Ijana menyuruh Kakucho untuk minggir karena Ijana merasa jika ia masih mampu meneruskannya. Namun Kakucho yang ingin menyelamatkan Ijana berteriak dengan keras jika Tenjiku sudah kalah. Hal itu membuat Ijana makin marah dan menyuruh Kakucho untuk diam. Kemudian seseorang menodongkan pistol dan suara tembakan terdengar di sana. Terlihat wajah Ijana terkena muncratan darah segar, sementara punggung Kakucho terlihat sudah bolong terkena tembakan. Kakucho langsung mengeluarkan darah dari mulutnya, sementara pelaku dari kejadian tersebut adalah Kisaki Teta. Ia yang menembak Kakucho tepat di hadapan Ijana. Takemichi pun berteriak khawatir memanggil nama Kakucho, sementara Kisaki dengan tidak rasa bersalah mengatakan jika Kakucho adalah pengganggu sialan. Terlihat Kakucho masih syok dengan darah yang keluar dari dadanya. Di sisi lain, Kisaki berkata dalam hati, selalu saja Hanagaki mengacaukan rencana yang sudah kupikir dengan matang. Aku tidak bisa menggunakan Maiki, jadi sekarang aku hanya bisa menggunakan Ijana sebagai mediaku. Kakucho, kau menghalangi jalanku. Kemudian Kakucho dengan seluruh tenaganya berlari menghampiri Kisaki. Namun Kisaki yang memegang pistol berencana menembak Kakucho sekali lagi untuk membunuhnya. Namun ketika Kisaki sudah melepaskan peluru dari pistol yang ditembakkannya, Ijana menyelamatkan Kakucho sehingga dirinya lah yang harus menerima timah panas yang dilepaskan Kisaki. Ijana tertembak 3 kali tepat di dadanya untuk menyelamatkan satu-satunya sahabatnya. Takemichi, Maiki, dan semua orang yang berada di sana sangat terkejut melihat kejadian yang baru saja terjadi. Bahkan Kisaki sendiri juga tidak menyangka jika Ijana akan melakukan hal tersebut. Kini Kakucho dan Ijana terkapar tak berdaya dengan timah panas yang masih berada di dalam tubuhnya. Sementara Kisaki terlihat panik dan bertanya-tanya kenapa Ijana melindungi pelayannya dengan nyawanya sendiri. Dalam kondisi yang menyedihkan, Kakucho melihat Ijana yang kondisinya lebih memprihatinkan. Secara refleks, Kakucho memaki Kisaki yang sudah melakukan tindakan bodohnya. Sementara itu, dalam kondisi sakaratul mautnya, Ijana berkata pada Kakucho, kau butuh banyak perhatian sebagai seorang pelayan. Aku tidak tahu, tapi tubuhku bergerak sendiri. Takemichi yang melihat pemandangan tersebut hanya bisa diam saja. Sementara Kisaki terlihat sangat panik karena semua rencananya sudah kacau dan Ijana malah tertembak. Disaksikan semua anggota Tenjiku dan Toman, Kakucho dan Ijana terjatuh di tengah-tengah lapangan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ijana memanggil Maiki. Ada yang ingin ku beritahukan kepadamu, Maiki. Kemudian Maiki pun mendekatkan dirinya kepada Ijana yang sudah hampir mati. Ini kekalahan Tenjiku. Kakucho yang melihat Ijana sudah hampir mati melarangnya untuk berbicara lagi, biar dirinya saja yang mengatakannya kepada Maiki. Namun Ijana malah tertawa dan berkata jika ia tidak paham maksud dari Kakucho. Namun Kakucho juga bertanya-tanya, kenapa Ijana sampai repot-repot melindungi pelayan sepertinya? Padahal sebagai raja Ijana bisa membuangnya seperti sampah. Kakucho lalu berkata, kau harus membuat eramu. Itulah arti menjadi raja. Benar kan Ijana? Lalu Ijana menjawab, era kita ya. Maaf Kakucho, tapi aku hanya punya kau. Ijana mengatakan itu semua dengan senyum yang terukir di wajahnya, seolah-olah ia sudah ikhlas dan ingin pergi dengan damai. Sementara Kakucho yang mendengarnya tentu saja tidak bisa menahan air mata yang sudah ia tahan sejak lama. Dari kejauhan, Muto langsung menyuruh anggotanya untuk memanggil ambulans. Sementara kroco-kroco Tenjiku sudah merasa jika ini adalah akhir dari gengnya. Di tempat lain, Maiki masih berdiri melihat Ijana dan Kakucho yang jatuh terkapar. Sementara petinggi Tenjiku yang lainnya masih syok dengan apa yang terjadi. Terlihat tatapan Maiki berkata jika ia tak menginginkan hal ini terjadi. Kemudian Ijana berkata, Maiki,
Kau bilang kau ingin menyelamatkanku, bukan? Tentu saja, kau itu saudaraku. Sekarang berhenti bicara, Ijana." Kemudian Ijana mulai bercerita jika suatu hari ia secara kebetulan bertemu dengan ibu yang meninggalkannya. Lalu kita ditunjukkan kilas balik kejadian tersebut. Di sana, Ijana remaja menemui wanita yang dianggap ibunya. Terlihat ibunya sedang bermain kasino dengan rokok surya di tangan. "Ibu, kenapa kau meninggalkanku? Apakah itu untuk melakukan ini?" Namun ibu Ijana merasa terganggu dengan kehadiran Ijana. Kemudian ibunya berkata, "Kau bukan anakku." Sontak Ijana kaget mendengar perkataan ibunya. "Kau adalah anak haram dari mantan suamiku dan si Filipina Jalang. Dia pria yang tidak berguna. Pada akhirnya beberapa preman menusuknya dan dia mati. Kau mengerti kan? Kau anak orang lain dan kita tidak sedarah." Mendengar perkataan itu, Ijana hanya bisa diam saja karena ia tidak tahu harus berbuat apa. Setelah mengetahui hal itu, Ijana menghampiri Shinichiro dan melampiaskan amarahnya. Ia menghajar Shinichiro di tengah guyuran hujan yang deras. "Kau sudah mengetahuinya kan, Shinichiro? Kenapa kau tidak memberitahukanku?" Lalu Shinichiro menjawab, "Ya, aku tahu. Tapi itu hal yang tidak penting kan?" "Tidak penting katamu? Itu hal yang paling penting." "Memangnya kenapa, Ijana? Hanya karena kita tidak sedarah, bukan berarti sesuatu di antara kita berbeda." "Diam kau, Shinichiro. Kenapa kau harus datang menemuiku dulu? Jika dari awal aku memang sendiri, aku pasti akan baik-baik saja. Kau mengerti kan, Shinichiro? Kupikir aku menemukan kebahagiaan yang bisa membawaku keluar dari neraka ini." Setelah menceritakan semua kebenaran yang ada, terlihat Ijana sudah mulai pasrah. Sementara Maiki melihat Ijana dengan tatapan tak percaya. Begitu juga Takemichi yang mendengar penjelasan Ijana. "Benar, Maiki. Aku bukan saudaramu Shinichiro ataupun Ema. Aku bukan saudara siapapun." Takemichi, Kakucho, bahkan Inui sangat terkejut dengan fakta yang baru saja dikatakan Ijana. Begitu pula dengan Maiki dan juga si bangsat Kisaki. Kemudian dengan tubuh yang tak berdaya, Ijana masih melanjutkan perkataannya. "Jadi bagaimana, Maiki? Setelah mengetahui semua itu, bisakah kau menyelamatkanku? Aku sudah tidak bisa diselamatkan, ya? Benar kan, Ema?" Ijana mengatakan semua itu dengan air mata yang keluar dari kedua matanya. Begitu pula dengan Kakucho yang sangat bersedih dengan apa yang dilalui Ijana. Tak terasa, air mata begitu deras mengalir di kedua mata Kakucho karena Ijana sudah menemui ajalnya dengan tubuh yang sudah berlumuran darah, dan chapter pun berakhir. Pada chapter kali ini, kita ditunjukkan kebangsatan Kisaki yang benar-benar berhasil membuat kita sebagai penonton ingin berkata kasar. Tidak hanya membuat Toman berantakan, kali ini tindakannya berhasil membuat Tenjiku kelimpungan sendiri. Karena kelakuan Kisaki, Kakucho sampai terluka parah dan Ijana harus meregang nyawa. Jika saya ditanya siapa karakter paling terkutuk di anime ini, dengan tegas dan lugas akan saya jawab jika dia adalah Kisaki Teta. Dia berhasil membuat penonton menggerutu kesal dengan segala tindakannya. Dan kini, Maiki harus menghadapi kenyataan jika ternyata Ijana bukanlah saudaranya. Menarik untuk menanti bagaimana kelanjutan cerita Tokyo Revengers di chapter selanjutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa share video ini ke sosial media kalian ya. Atau jika ada request, kritik, dan saran, langsung saja sampaikan di kolom komentar di bawah. Karena kritik dan saran kalian akan membuat channel ini terus berkembang. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.